Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri pendalaman iman Katolik. Pikap, kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai Yesus dalam bingkai sejarah. Dan hari ini kita akan melihat Yesus sang pembuat mukjizat. Apa itu? Bagaimana? Apa saja? Nanti akan kita lihat setelah kita bersama-sama berdoa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, kemarin kita sudah melihat Yesus Sang Maha Guru, Sang Guru. Yesus mengajar tidak seperti yang lain. Kita juga sudah melihat metode Yesus dengan cerita. Tetapi kitab suci juga mencatat bahwa Yesus mengajar begitu hebat, pengikutnya begitu terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, karena Yesus tidak hanya berbicara, tapi Yesus juga melakukan sesuatu yang Dia ajarkan. Yesus juga mengajar mereka dengan kata-kata dan tindakan. Apalagi dengan karya-karya mukjizat, penyembuhan-penyembuhan yang Dia lakukan, itu memang menarik begitu banyak orang. Maka tidak salah kalau dikatakan Yesus itu pembuat mukjizat. Injil mencatat begitu detail beberapa hal mengenai mukjizat. Injil Markus misalnya, sepertiga dari Injilnya itu berisi mengenai karya-karya mukjizat Yesus. Atau separuh pertama perjalanan Injil Yohanes itu juga menceritakan Yesus membuat mukjizat. Kalau kita catat keseluruhan dari mukjizat yang dibuat Yesus, itu biasanya bisa dibagi 3 kelompok, yaitu penyembuhan mereka yang sakit, kemudian membangkitkan yang mati, dan mengusir roh jahat, pengusiran setan, atau eksorsis. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, baik kalau kita pahami apa itu mukjizat dan karya seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai mukjizat. Pastor John Mayer, salah satu ahli kitab suci, dia menekankan sebuah tindakan bisa disebut mukjizat kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, tindakan itu tidak biasa. Orang akan melihat, oh ini baru pertama terjadi. Yang kedua, tidak ada penjelasan alamnya. Tidak ada penjelasan alamiahnya. Kalau sekarang dalam dunia modern, tidak ada penjelasan sainsnya. Ilmu tidak bisa menjelaskan. Lalu yang ketiga, ini adalah buah karya Allah. Maka sekarang, saya loncat sedikit ya, kalau ada mukjizat karena perantaraan santo ini atau santa itu, misalnya orang sakit, nah diteliti benar bahwa tidak ada penjelasan secara ilmiah, medis, maka itu baru bisa disebut mukjizat. Nah, maka karya Yesus juga demikian, bahwa yang dibuat itu tidak biasa. Yang dibuat itu tidak bisa dijelaskan dengan fenomena alam yang terjadi.
Dan itu karya Allah. Yesus melakukan bukan karena dia sebagai perantara, tapi Yesus sendiri melakukan tindakan mukjizat itu. Di lain pihak, pada saat ini, para sejarawan modern, ahli-ahli sejarah, mereka mengalami kesulitan menangkap ini. Karena biasanya sejarah itu berpatokan pada satu. Peristiwa masa lalu itu tidak berubah. Bisa dijelaskan pada fenomena yang sekarang. Yang kedua, bahwa tidak ada gambaran atau pribadi-pribadi yang unik dalam sejarah. Lalu yang ketiga, segala peristiwa itu terjadi dan harus bisa dijelaskan secara alamiah. Kejadian alam yang ada, situasi lingkungan yang memengaruhi. Nah, itu catatan atau cara para sejarawan bekerja melihat sebuah fenomena dan peristiwa. Maka di sini kesulitan memahami karya mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Kalau para sejarawan modern kesulitan, ya kita tidak perlu masuk ke sana. Yang perlu kita lakukan adalah memahami dan mengerti Yesus itu pembuat mukjizat. Ya. Lalu mengapa Yesus membuat mukjizat? Mukjizat itu adalah tanda kerajaan surga. Yesus melakukan semuanya itu untuk menunjukkan bahwa kerajaan surga sudah ada. Maka dalam beberapa ayat, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang, atau tepatnya diminta untuk membuat tanda heran, agar mereka percaya, Yesus tidak mau melakukan itu. Yesus berkata, kalau engkau melihat apa yang aku lakukan selama ini, mestinya engkau tahu, mestinya engkau percaya. Itu semua dibuat bukan semata-mata karena ingin pamer kekuatan, kebisaan, tapi untuk menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan kerajaan Allah. Dan kemudian, seluruh karya mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu membawa murid-muridnya kepada proses pemuritan. Kemarin kan kita melihat bagaimana Yesus itu bisa menarik begitu banyak orang untuk datang mengikuti Dia. Sebagian ingin mendengarkan ajarannya, sebagian besar lain ingin mendapat pertolongan dari Yesus, ingin mendapat karya mukjizat, disembuhkan dari sakit, dipulihkan dari cacat, dan seterusnya. Kita melihat orang buta bisa melihat, orang pincang bisa berjalan tegak, orang lumpuh bisa berjalan kembali, dan banyak hal. Mereka datang mengharapkan mukjizat dari Yesus. Dan biasanya paket mukjizat yang dibuat Yesus itu ada di dalam paket pengajaran. Maka mukjizat membawa orang kepada proses pemuritan. Karena para murid Yesus juga kemudian diberi kuasa yang sama. Ketika Yesus mengutus 70 muridnya berdua-dua, mereka juga diberi kuasa juga untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, mengusir setan, dan seterusnya. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu bisa dikategorikan dalam 3 bagian. Penyembuhan yang sakit, kemudian pembangkitan orang mati, dan pengusiran setan. Menarik bahwa proses yang dibuat oleh Yesus itu dicatat dengan detail. Apakah ini tujuan para murid, para penginjil menuliskannya begitu detail? Mungkin juga tidak. Tetapi hanya untuk menunjukkan kuasa Allah. Misalnya, yang disembuhkan itu siapa? Sakit demam. Ibu mertua Petrus kan? Wah, demam saja kok dibuat begitu. Jangan main-main dengan demam. Sekarang ini kalau orang kena demam, wah bahaya. Bisa COVID, bisa macam-macam. Tapi memang demam banyak faktornya. Memang hanya dicatat demam, tapi seperti apa kita nggak ngerti. Ada yang demam, ada yang
misalnya pendarahan, ada yang buta, ada yang bisu tuli sejak lahir, itu diberi keterangan. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ada yang disentuh, ada yang hanya beri ucapan saja, diberi sabda, kok sembuh. Atau bahkan Yesus juga tanda kutip tidak sadar menyembuhkan, tapi dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya ketika orang yang pendarahan 12 tahun lamanya menyentuh jubahnya. Nah, itu penyembuhan-penyembuhan. Lalu pembangkitan orang mati. Tidak banyak diceritakan, tapi minimal ada 2 yang begitu detail diceritakan. Misalnya, anak si janda Naim dan Lazarus. Ada kemiripan proses, di mana anak janda ini dan Lazarus itu membuat Yesus bersedih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Melihat tangis si janda itu karena anak tunggalnya mati, atau melihat tangis Marta dan Maria, Yesus tergerak oleh belas kasihan lalu meminta dia bangkit. Nah, ada penjelasan, ada sesuatu yang dikerjakan, dan Yesus melakukan, mengutus. Artinya Yesuslah yang meminta, bangkitlah Lazarus, bangkitlah. Nah, artinya Yesus mau menunjukkan kuasa itu datang dari dirinya. Yesus bukan perantara, meminta, lalu kemudian dia hanya perantara saja. Tidak. Yesuslah yang berkuasa melakukan. Nah, itu pembangkitan orang mati. Pengusiran setan juga dicatat beberapa kali. Ada yang begitu heroik gitu ya. Ada yang ya biasa-biasa. Diceritakan bahwa roh jahat itu membuat si anak terkadang dibanting, dilempar ke api. Atau ketika Yesus mengusir roh jahat, setan, dan masuk ke kawanan babi, dan babi-babi itu terjun bebas ke sungai dan semuanya mati. Di sana juga digambarkan bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat. Jadi roh jahat itu mengenali Yesus siapa, dan Yesus dengan tegas mengatakan, kamu diam. Jadi di sana Yesus mau menunjukkan kuasanya yang lebih tinggi daripada roh jahat, daripada setan. Selain ketiga hal ini, kita juga sebetulnya bisa melihat beberapa karya mukjizat yang dibuat oleh Yesus berkaitan dengan alam. Contoh ya, ketika Yesus meredakan angin, ketika Yesus meminta para murid, tebarkan jalamu ke kanan, lalu dapat banyak ikan, penggandaan roti, dan seterusnya. Tapi secara umum mukjizat yang besar itu masuk dalam 3 kategori tadi, yaitu penyembuhan, pembangkitan orang mati, dan berkaitan dengan pengusiran setan. Lalu yang menarik yang harus juga dicatat adalah seluruh mukjizat yang berkaitan dengan penyembuhan itu menuntut iman. Iman dari orang-orang yang hendak disembuhkan. Kalau mereka tidak memiliki iman, mereka juga tidak disembuhkan. Injil juga mencatat misalnya ketika dia di Nazaret, karena orang-orang di sana tidak percaya, ya Yesus tidak banyak berbuat. Di tempat lain karena orang percaya, maka Yesus berbuat banyak. Lalu pertanyaannya berkaitan dengan hidup kita saat ini, apakah kita melihat karya Yesus yang membuat mukjizat itu hanya berhenti dahulu kala sebagai cerita Injil, atau kita sekarang juga masih merasakan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus? Ataukah kita berlaku seperti orang-orang kebanyakan, orang Farisi yang mempertanyakan, buatlah tanda heran, tanda hebat agar kami percaya? Atau kita sudah mampu melihat karya heran, karya besar Allah dalam diri kita melalui hal-hal yang mungkin biasa-biasa saja yang dibuat oleh Yesus dalam hidup kita? Waktunya untuk
melihat ke dalam dan menemukan setiap mukjizat yang dibuat oleh Tuhan. Sahabat, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.